Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya sedang membersihkan sekaligus merapikan merawat tanaman yang ada di kebun kami. Di sini saya sedang membersihkan tanaman lili Paris. Ini yang belum saya bersihkan. Nah, tanaman-tanaman yang ini subur ini memang perlu dirawat dengan baik seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana kepada teman-teman tips sekaligus cara untuk merawat tanaman lili Paris ini. Nah, tanaman lili Paris ini adalah salah satu jenis dari tanaman hias seperti halnya brokoli yang memang bisa tumbuh di mana saja dan juga mudah dalam perawatannya. Meskipun mudah dalam perawatan, tanaman ini tetap harus diberikan nutrisi yang bagus agar tanaman hias seperti ini bisa memberikan hasil yang bagus untuk mempercantik kebun kita. Seperti ini adalah tunas-tunas baru yang keluar dari tanaman lili Paris ini seperti ini. Nah, ini saya ada beberapa yang saya masih potong bagian ujungnya dibentuk meruncing agar seperti daun. Nah, setelah selesai pembuangan daun-daun yang kuning seperti itu dan gulma-gulma yang mengganggu, nah perawatan selanjutnya yakni ini tanaman ini sudah cukup penuh ini. Nah, ini saya akan tangkarkan karena tanaman ini sangat mudah untuk hidup ya. Jadi saya akan langsung tangkarkan. Di sini bisa dilihat ini akarnya juga sudah cukup penuh. Jadi ini bisa saya tangkarkan langsung. Ini awalnya kami dulu hanya membeli 5 pot ya. Lalu kami merawatnya dengan baik dan juga kami menangkarnya. Seandainya dalam pot itu sudah penuh seperti ini, kami tangkarkan. Nah, ini dalam akarnya itu ada umbi-umbi seperti ini. Nah, umbi-umbi seperti ini adalah umbi yang bagus untuk tanaman ini, karena tanaman ini berjenis rumpun ya. Jadi ini bergerombol-gerombol seperti ini. Nah, ini akan saya tangkarkan ke pot baru. Jadi satu pot tanaman ini bisa saya buat untuk 3 pot lagi. Jadi satu bisa menjadi 3 seperti itu. Dan seperti ini. Ini tidak akan mati karena ini adalah jenis tanaman yang bisa tumbuh meskipun tidak di tempat yang panas. Karena biasanya tanaman itu kan akan sangat subur, hijau, dan tumbuh bagus di tempat yang cukup sinar matahari. Tapi untuk tanaman hias ini seperti halnya brokoli, ini sangat friendly ya, sangat bersahabat karena bisa ditanam di tempat di mana saja seperti itu. Nah, ini pengisian tanah juga saya tidak akan isi terlalu penuh karena ini akan saya isi atasnya, bagian atas akan saya kasih sekam mentah. Nah, ini perbandingan tanah ini saya hanya menggunakan tanah dan juga campuran tanah, pupuk, dan sekam mentah. Untuk tanaman hias seperti ini cukup menggunakan campuran sekam mentah, tidak harus dengan sekam bakar seperti itu. Berbeda dengan sayuran. Kalau sayuran itu lebih bagus untuk dengan menggunakan sekam bakar, apalagi sayuran yang masih kecil seperti itu, untuk pembibitan seperti itu. Nah, ini saya kasih sekam ini tujuannya adalah untuk mengurangi
penguapan ya, satu untuk mengurangi penguapan, dan dua sekaligus seiring berjalannya waktu ini bisa menjadi pupuk juga. Proses pelapukan ini nanti disiram, terus disiram, ditambah lagi tanah, siram seperti itu akan mempercepat proses pelapukan dari sekam ini dan juga bisa sekaligus untuk menjadi pupuk bagi tanaman ini. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini saya akan potong dulu. Nanti saya akan mempercantik. Nah, untuk tanaman hias itu tidak harus selalu sama atau patokannya tidak harus sama. Jadi kita harus pandai-pandai untuk membaca situasi dari kondisi dari tanaman itu tersebut. Nah, teman-teman, jenis tanaman hias itu kan berbeda-beda. Perawatannya pun juga berbeda-beda. Nah, kalau ini ya, tips-tips yang saya berikan ini mungkin cocok di tempat saya, tapi belum tentu cocok di tempat teman-teman. Taman inspirasi. Jadi, dalam merawat tanaman, khususnya misalnya tanaman hias, itu tidak harus selalu mengacu kepada satu patokan, misalnya tutorial ini, tutorial itu. Jadi, teman-teman bisa lebih memahami sendiri bagaimana kondisi dari tanaman tersebut, seperti itu. Selain itu, dalam menanam tanaman itu kita harus menggunakan hati. Jadi kita tahu kapan saatnya tanaman itu harus kita kasih pupuk, harus kita siram, ataupun belum saatnya, seperti itu. Teman-teman, selain dengan cara diambil daunnya kuning, yang kuning-kuning seperti ini ya, kemudian gulma-gulma juga dan ditangkarkan, ada beberapa cara ya untuk merawat tanaman hias ini, seperti ini. Kalau ini sudah bisa dilihat, ini sudah terlalu banyak yang kuning ya, jadi mungkin ini saya bisa potong seperti ini. Nih, bagian ini. Nah, dengan cara yang ini bertujuan ya, saya sengaja potong seperti ini. Ini saya memang ingin membuat tanaman hias ini agar tumbuh lebih subur dengan ini ya, sampai memenuhi pot ini, seperti itu. Memang saya memiliki beberapa cara seperti itu yang sering kami gunakan untuk memperbanyak tanaman hias ini. Nah, tanaman hias ini selain juga bisa dijadikan penghias untuk taman atau kebun, ini juga bisa kita jual, seperti itu. Nah, dengan cara menangkarkan seperti ini, kita akan dapat menghasilkan tanaman hias ini dengan jumlah yang banyak dalam waktu relatif singkat, karena tanaman ini sangat cepat tumbuhnya. Terbukti dulu kami hanya mempunyai 5 pot ya, 5 pot, satunya hanya 2.000 satu pot. Kemudian hanya selang beberapa bulan ya, kami bisa menangkarkan ini sampai kurang lebih 20 pot, seperti itu. Nah, ini saya tangkarkan lagi menjadi banyak, dan ini masih banyak yang belum saya bersihkan. Nah, ternyata di sini juga tumbuh lagi. Ini tanaman hias juga. Sebenarnya ini tanaman liar ya. Tapi kalau di tempat kami ini sering disebut dengan Sri Rezeki, seperti itu. Ini daunnya seperti ini. Sebenarnya banyak ya yang sudah besar. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini saya akan cabut dan akan saya tangkarkan, karena ini juga sangat bagus untuk tanaman hias. Ini saya pindah ke cup ya, tidak di pot karena masih kecil-kecil. Jadi dalam berkebun ataupun kita sering menanam tanaman itu, kita harus pandai-pandai
pandai-pandai melihat situasi dan kondisi, mana yang bisa kita gunakan lagi, mana yang bisa kita, seperti misalnya tanaman ini kita tangkarkan seperti ini. Kita juga memberi kesempatan bagi tanaman liar ini untuk hidup lebih baik seperti itu. Jadi kita bisa lebih menghargai tanaman, bisa menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang hanya ya rumput liar, karena sungguhnya yang menciptakan tanaman liar ini pun juga Allah seperti itu. Tapi ini ya, yang perlu diingat, tanaman yang masih bisa digunakan, bukan sejenis gulma seperti itu. Kalau sejenis gulma, kita harus mematikan, atau untuk menambah daya guna lagi bisa kita gunakan sebagai kompos seperti itu. Untuk tanaman hias yang masih ini ya, seperti ini tadi yang sudah saya bersihkan. Meskipun tanaman ini adalah tanaman liar atau hanya tanaman hias yang bisa tumbuh meskipun tanpa perawatan khusus ataupun tanpa perlu banyak nutrisi, tapi tidak ada salahnya ini ya, saya tambahkan ini urea ini agar tanaman ini juga tumbuh lebih subur dan bisa mendapatkan nutrisi yang lebih bagus. Nah, terutama tanaman yang ini yang kita potong ya, karena ini harus membutuhkan tenaga ya, misalnya tenaga yang banyak untuk memulihkan ini yang sudah terpotong. Ini ya, dia saya siram. Ini saya siram dengan menggunakan air kolam. Nah, terutama ini nanti saya akan tambah kasih sekam mentah. Nah, ini yang tanaman baru yang baru saya tangkarkan. Ini harus disiram sampai basah ya, paling bawah, agar tidak layu nanti kalau terkena sinar matahari. Tapi kalau akan lebih baik kalau yang baru ditangkarkan seperti ini, jangan langsung ditempatkan di tempat yang panas. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman, informasi atau tips yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah inspirasi baru bagi teman-teman untuk terus berkebun, untuk memanfaatkan berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Itu. Jangan lupa tetap berdoa setiap melakukan aktivitas apapun, di awal dan di akhir. Ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.